Oke, ini ya langkah-langkah atau kita pahami dulu lah ya konsep bagaimana membuat RESTful web service menggunakan ZAX RS ya, menggunakan jersey. Apa tuh jersey? Jersey di sini bukan baju sepak bola ya. Ini jersey ini library ya. Nah, Java API for RESTful Web Service atau ZAX RS itu namanya spesifikasi. Spesifikasi bukan implementasi ya. Spesifikasi itu ya seperti inilah, seperti istilahnya blueprint lah gitu ya. Harus aturan-aturan lah supaya nanti yang mengimplementasikannya ngikutin standar gitu ya. Jadi ikutin standar itu namanya specification gitu ya. Jadi itu adalah set API yang menspesifikasikan aturan-aturan dalam membangun web service RESTful. Sehingga nanti industri, IBM, Oracle, Microsoft, ataupun nanti misalnya perusahaan-perusahaan lain, itu harus ngikutin spesifikasi itu. Nah, nanti barulah Microsoft, Oracle bikin library sendiri, termasuk komunitas open source Jersey ini. Jersey ini ya implementasi detailnya ya, implementasi konkretnya. Jadi bikin Java-nya gitu ya, yang menjalankan spesifikasi JAX RS gitu ya. Jadi Jersey ini terdiri dari REST server dan REST client ya. Kemudian klien intinya itu dapat berkomunikasi dengan server menggunakan Jersey library gitu ya. Pada sisi server, Jersey menggunakan servlet. Nah, ini Anda kemarin sudah diperkenalkan servlet ya, kepake sampai sekarang. Jadi menggunakan servlet, ya, dia beraksi nanti sebagai servlet. Kelas-kelasnya itu dijadikan servlet yang men-scan kelas-kelas yang telah didefinisikan sebelumnya untuk mengidentifikasi sumber daya RESTful ya. Tentu karena servlet maka Anda harus mengkonfigurasi kelas-kelas yang dijadikan web server itu dalam web XML ya. Jadi kelas-kelas sederhana yang dijadikan web service itu dijadikan servlet oleh JAX, oleh si Jersey ya, oleh si JAX RS gitu ya. Aturannya gitu. Kemudian URL-nya sama ya. Di sini ada HTTP ya. Kemudian saya gambar lah, ada gambarnya ya. Ada HTTP, kemudian ada IP address atau domain name-nya ya. Ada port-nya, kemudian ada nama aplikasinya, display name. Nama aplikasinya ini biasanya nama project atau biasanya juga disebut ditulis dalam sebuah servlet ya, ditentukan secara eksplisit di web XML di situ. Kemudian URL pattern-nya ya, yang ini yang dipetakan dalam web XML ya. Ini servlet mapping ya, servlet mapping. Ya, aliasnya ya. Jadi kelas Java yang fully qualified domain name itu yang lengkap, package-nya itu dipetakan menjadi URL pattern. Kemudian ini nama kelasnya, nama kelas yang dijadikan web service. Kemudian nanti ada nama metodenya di sini. Kemudian nanti ada parameternya di sini berapa. Gitu ya. Jadi nanti the servlet menganalisis request HTTP yang masuk dan memilih kelas yang sesuai dan metode sesuai dari request tersebut. Gitu ya. Nanti di sini kerjasama dengan servlet. Makanya si kelas kita itu dijadikan servlet.
Nah, selection ini berbasis pada anotasi yang disediakan di kelas dan metode. Nah, nanti kita akan belajar di sini konsep anotasinya. Itu ya. Oke, sebelumnya persiapkan Java SE Higher ya, JDK seperti biasa, Higher. Kemudian Anda download ini library Jersey di Jersey. Kalau tidak ada, cari saja. Ini kalau misalnya sudah nggak ada webnya, Anda cari saja di link-link lain ya. Banyak ya Jersey. Kemudian tentu Eclipse IDE ya yang sudah Anda download. Oke, cara mulainya adalah seperti biasa buka Eclipse ya. Buat lagi sama Dynamic Web Project dengan nama yang sesuai dengan keinginan Anda, dan ini jadi nama aplikasi Anda ya. Ini jadi nama aplikasi Anda. Jadi silakan bebas namanya, tapi harus serius ya. Tidak boleh yang terkesan main-main. Jadi ini namanya harus nama yang benar-benar merepresentasikan dari aplikasi Anda. Kemudian Anda harus download Jersey ya. Jersey ini isinya adalah ini semua ini. Pastikan isinya ini. Ya. Ada ASM, ASM, ada Jersey Client, ada Jersey Core, ada Jersey Server, ada Jersey Servlet. Nah, ini ya yang dijadikan servlet. Ada GSR 311. Orang SI hanya menggunakan saja. Orang IF harus bikin algoritma di dalam ini. Itu ya. Enaknya orang SI ya, berada di hilir. Tinggal pakai saja ya. Jadi orang SI itu di situ ya. Mainnya bagaimana mengintegrasikan komponen-komponen ini gitu ya, menjadi sebuah aplikasi yang berguna. Beda sama orang IF yang harus bikin algoritma di masing-masing komponen ini ya. Seperti biasa ya, Anda di sini menggunakan Tomcat misalnya 6 atau Tomcat 7 juga boleh, ininya 24. Kemudian klik finish ya. Oke, langkah ke selanjutnya 4 ya. Anda kopikan ya. Kopikan semua jar-jar si jersey itu ke sini. Jadi ada bentuknya seperti ini ya. Nih. Jadi pastikan bahwa semua dikopikan. Dikopikannya lewat mana? Lewat Eclipse juga bisa. Tinggal di copy paste aja. Klik kanan delete paste ya. Langsung nanti dia terdaftar, atau dikopikannya pakai Windows Explorer ya boleh ya. Tapi sebaiknya kopikannya di Eclipse. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jar ini yang harus Anda kopikan gitu ya. Kemudian setelah itu nggak cukup dikopikan saja, tambahkan di dalam Eclipse build path. Di mana Eclipse build path itu? Anda klik kanan ya, right click project Anda, kemudian pilih properties, akan muncul dialog ini. Ya. Akan muncul dialog ini. Kemudian klik libraries di sini ya. Klik libraries, kemudian add external jar. Ya. Kemudian tadi tambahkan tuh. Ya, nanti add external jar ini akan muncul sini, Windows ini. Ya, Anda cari saja, kemudian Anda dipilih semua. Kemudian klik OK. Jadi semua sudah terdaftar dalam Eclipse build path ya. Kalau nggak gitu ya nanti akan merah-merah semua si kode Anda ya, si annotation-nya. Oke, setelah selesai ya Anda bikin, nah nanti akan muncul seperti ini ya di Java build path-nya di list. Jadi library standar ini ya, ada Tomcat, JRE, ditambah library tambahan. Sini ya, library tambahannya. Ditambah di situ. Jadi kebayang bahwa inilah konsep komponen based programming istilahnya ya. Kita sangat bergantung kepada komponen orang lain. Ya seperti tukang bangunan atau ya seperti membangun rumah. Ya kita bergantung pada bata, lantai gitu ya. Kita bergantung pada kusen, kita bergantung pada genteng. Yang bikin gentengnya orang lain ya.
Nah, kita tinggal pakai saja bangun menjadi sebuah rumah.